Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasulahu ba'dah. Puji syukur marilah kita senantiasa haturkan atas segala limpahan karunia, limpahan rahmat, limpahan nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, sehingga Allah masih memberikan kita kesempatan untuk masih beribadah, masih beraktivitas hingga saat ini. Sholawat beriring salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda kita Nabi Allah Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in dan para pengikutnya yang selalu sikoh menjalankan sunnah-sunnahnya hingga yaumul qiyamah kelak. Amin. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan mengenai Nabi dan Rasul. Nabi dan Rasul ialah seorang manusia yang diutus oleh Allah untuk menyampaikan risalah dari Allah, yaitu berupa mentauhidkan Allah. Selain itu, tugas dari para malaikat, tugas dari para nabi dan rasul ialah untuk memberikan kabar gembira maupun peringatan kepada manusia agar senantiasa melaksanakan kebaikan, karena disitulah para nabi dan rasul telah memperingatkan bahwa akan ada balasan kelak di akhirat bagi hamba-hambanya yang beriman, dan ada balasan pula bagi hamba-hambanya yang ingkar maupun kafir. Hal ini sesuai dengan firman Allah Quran surah Al-Anbiya ayat 25. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Dan kami tidak mengutus seorang rasul pun sebelum kamu, melainkan kami wahyukan kepadanya bahwasanya tidak ada Tuhan melainkan aku, maka sembahlah olehmu sekalian akan aku. Jadi Nabi dan Rasul memiliki hakikat dan tugas yang sama, yaitu meluruskan akidah para manusia, meluruskan tauhid para kaum yang ada kala itu. Namun yang membedakan para nabi dan rasul ialah waktu mereka menyampaikannya, yang dimulai dengan Nabi Adam dan diakhiri dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentunya itu sudah menjadi ruang dan waktu yang berbeda bagi mereka, mendapatkan kaum yang berbeda, mendapatkan perlakuan yang berbeda, dan mendapatkan timbal balik yang berbeda. Mungkin dari mereka setelah mereka berdakwah ada yang mengikuti, banyak dari mereka setelah mereka berdakwah pengikutnya banyak, masuk banyak. Tapi ada pula yang bahkan tidak ada pengikutnya sama sekali, bahkan hanya sedikit sekali yang mengikuti apa yang telah didakwakan oleh para nabi dan rasul. Itulah salah satu tantangan bagi para nabi dan rasul. Mereka harus memiliki sikap sabar, sikap tawadhu, dan sikap senantiasa berusaha, berikhtiar untuk melaksanakan tugasnya. Tidak jarang dari mereka mendapat perlakuan yang tidak senonoh, mendapatkan perlakuan yang sangat bengis, disiksa, dihakimi, bahkan diintimidasi hingga akan dibunuh. Itulah beratnya menjadi seorang nabi maupun rasul.
Maka untuk mempermudah hal tersebut, Allah memberikan mukjizat kepada mereka. Untuk apa mukjizat ini Allah berikan sebenarnya? Allah memberikan mukjizat ini untuk membantah argumen-argumen yang dilontarkan para penentang-penentang dakwah para nabi dan rasul. Dengan mukjizat itu tentunya mampu meyakinkan para penentangnya akan apa yang dibawa oleh para nabi dan rasul. Dan perlu kita ketahui bahwasanya mukjizat itu bukan atas keinginan para nabi dan rasul. Misalnya dalam keadaan tertentu, ya Allah berikanlah saya mukjizat, ya, bukan begitu. Tapi Allah secara spontan memberikan mukjizat tersebut. Melihat para nabi dan rasulnya merasa sudah terpojokkan atau sudah kesusahan dalam membantah argumen lawannya atau penentangnya, maka Allah di situ menurunkan mukjizatnya. Dan mukjizat yang Allah berikan tentunya sesuai dengan keadaan kala itu. Misalnya saja Nabi pada saat Nabi Musa, yaitu Raja Fir'aun, di situ yang namanya sihir sangat diagung-agungkan, menjadi hal yang paling kuat kala itu. Maka dari situlah Allah memberikan mukjizat kepada Nabi Musa berupa mampu mengubah tongkatnya menjadi ular, mengeluarkan cahaya dari telapak tangannya, kemudian mampu membelah lautan dengan tongkat yang menjadi 12 jalur. Itu yang terjadi pada zaman Nabi Musa, di mana sihir sangat diagung-agungkan. Kemudian yang terjadi pada zaman Nabi Isa, yaitu ilmu ketabiban atau kedokteran itu sangat tinggi. Banyak sekali tabib-tabib atau dokter-dokter kala itu. Nah, disinilah Allah menurunkan mukjizat kepada Nabi Isa, yaitu mampu mengobati penyakit yang tidak bisa diobati oleh dokter-dokter maupun tabib kala itu, yaitu mampu menyembuhkan penyakit kusta, mampu menghidupkan burung, mampu menghidupkan orang mati. Itulah mukjizat pada saat zaman Nabi Isa. Dan hal seperti itu pula yang terjadi pada zaman Nabi Muhammad, di mana kasustraan sangat diagung-agungkan kala itu. Maka oleh karena itu Allah menurunkan mukjizat terbesar, mukjizat paling agung, mukjizat sepanjang zaman, yaitu Al-Quranul Karim, yang sampai sekarang masih terjaga keasliannya. Disitulah Al-Quran, di mana memiliki gaya bahasa yang sangat luar biasa, yang tidak bisa ditandingi oleh para ahli sastra kala itu. Selain daripada Al-Quran tersebut, Allah juga memberikan berbagai mukjizat-mukjizat kepada Nabi Muhammad. Karena kita tahu bahwa Nabi Muhammad ini berbeda dengan nabi lainnya. Ia diutus oleh seluruh umat manusia, bukan hanya kaum Quraisy saja. Sedangkan nabi dan rasulnya, mereka hanya diutus kepada kaumnya saja. Disinilah perbedaan dari Nabi Muhammad SAW, diutus untuk rahmatan lil alamin, rahmat bagi seluruh alam. Maka Allah memberikan mukjizat-mukjizat yang lainnya. Yang Allah berikan itu mukjizat paling banyak yang Allah berikan, yaitu kepada Nabi Muhammad, yaitu mengeluarkan air dari sela-sela jarinya untuk berwudu para sahabat, kemudian mampu membelah bulan, kemudian makanannya bisa berlipat ganda, setelah itu bisa berbicara dengan hewan, tumbuhan, dan sebagainya. Disinilah dakwah Nabi Muhammad, di mana ia harus bisa meyakinkan para umat-umat yang ada kala itu, bukan dengan hanya satu jalan saja,
berupa lemah lembut ataupun berupa peperangan, tapi harus sesuai dengan keadaan atau kondisi suatu kaum. Seperti halnya dalam firman Allah, ud'u ila sabili rabbika bil hikami wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan wallahu a'lamu biman dhalla an sabilihi wallahu a'lamu bil muhtadin. Jadi dalam berdakwah itu harus disesuaikan. Jangan hanya terfokus pada satu jalan saja, tapi kita harus melihat kondisi, kemudian kita ambil langkah yang sesuai dalam kita berdakwah. Tapi apakah itu menjamin akan penganutnya untuk mentauhidkan Allah? Tentunya tidak. Seperti yang terjadi para nabi-nabi dan rasul terdahulu. Tidak semuanya mengikutinya, tidak semuanya mentauhidkan Allah. Tetap saja dari mereka pasti ada yang membangkang. Tetap saja ada yang mengingkari apa yang dibawa oleh para nabi dan rasul. Mereka yang ingkar terhadap kebenaran yang telah jelas-jelas di depan mata mereka, mereka tidak mau menerimanya, mereka tidak mau mengambilnya. Itulah orang-orang yang merugi terhadap kebenaran yang telah datang kepadanya. Maka jadilah kita orang yang mampu mengambil kebenaran, mampu mengambil sesuatu yang baik. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebenar-benarnya. Syukron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.